Wanita ini hujan-hujanan menunggu sang suami yang akan dibebaskan dari penjara. Saat petugas membuka pintu penjara, wanita itu melihat suaminya keluar. Secara perlahan suami ini berjalan mendekati sang istri. Namun seorang bos mafia yang juga menunggunya memanggilnya dan memintanya mendekat kepadanya. Awalnya laki-laki ini menolak, tapi si bos mafia mengancamnya sehingga laki-laki itu pun terpaksa mendekati bos mafia itu dan memintanya untuk tidak mengganggu hidupnya lagi. Mendengar itu, bos mafia ini seolah meremehkannya. Laki-laki ini pun sekali lagi meminta kepada bos itu menjauh dari hidupnya dan dia tidak ingin lagi bergabung dengan mereka karena mulai saat ini dia ingin menjalani kehidupan yang damai bersama anak dan istrinya. Lalu dia pun meninggalkan tempat itu mengajak istrinya pulang. Nah, setelah setahun bebas dari penjara, kehidupan kedua suami istri ini damai. Bahkan istri ini pun kini tengah mengandung anak pertama mereka yang tak lama lagi akan segera lahir. Nah, beberapa hari kemudian di rumah sakit ini sang istri kesakitan karena ingin melahirkan. Namun di tengah kontraksi hebat itu tak ada dokter yang mau membantunya. Seorang perawat kemudian datang. Laki-laki ini meminta perawat itu membantu istrinya, tapi perawat itu mengatakan jika mereka tak bisa membantu istrinya karena dia harus bertemu terlebih dahulu dengan pemilik rumah sakit itu. Maka tanpa menunggu, laki-laki ini segera menemui pemilik rumah sakit itu dan memohon agar dia mau membantu istrinya. Sayangnya pemilik rumah sakit ini telah dikendalikan oleh si bos mafia. Bos mafia itu tertawa melihat laki-laki itu. Nah, dia pun memohon kepada si bos itu untuk membantu istrinya. Bos ini pun setuju, asal dia mau melakukan satu hal untuknya. Demi anak dan istrinya, laki-laki ini pun menurut. Maka pergilah mereka ke kuil. Di sana, seorang penjaga kuil telah meninggal dihabisi oleh si bos mafia. Sedang laki-laki ini berusaha membuka kunci kuil, lalu dia masuk dan menghancurkan gembok peti berisi perhiasan itu. Ketika telah terbuka, dia cepat-cepat mengambil seluruh perhiasan yang ada di dalamnya, lalu pergi menyerahkan perhiasan itu kepada si bos mafia. Nah, sebelum mereka pergi, tiba-tiba suara mobil polisi datang. Maka larilah mereka dari sana. Dan di rumah sakit ini, si istri telah selesai melahirkan. Tiba-tiba polisi datang memberitahu bahwa suaminya tertangkap karena terlibat dalam pencurian. Dengan perasaan sedih, si istri ini datang bersama dengan anaknya yang baru lahir itu untuk melihat suaminya di penjara itu. Di sana si istri sangat sedih dan juga marah. Namun ketika sang suami mencoba untuk mengatakan kebenarannya, bos mafia memintanya tutup mulut sehingga kebenarannya tidak bisa diketahui oleh sang istri. Dan karena si istri kecewa kepada suaminya, si istri ini bersumpah untuk tidak ingin lagi bertemu dengan si suami. Ibu ini marah kepada suaminya karena suaminya masuk ke dalam penjara lagi akibat mencuri. Wanita ini berjanji bahwa dia tidak akan datang bersama anaknya lagi dan tidak akan pernah menemuinya. Suami ini pun sedih karena istrinya tidak tahu jika dia melakukan itu karena terpaksa atas desakan bos mafia itu. Si istri yang marah lalu pergi dari sana. Melihat si laki-laki dimarah oleh istrinya, bos mafia bersama dengan polisi ini ketawa merendahkan dirinya. Laki-laki ini pun merasa sakit hati dan meminta mereka diam dan berjanji suatu saat akan membalas semua yang mereka lakukan. Setelah anak ini besar, si ibu mendaftarkan anaknya belajar musik kepada seorang guru musik yang terkenal di desa itu. Melihat keterbatasan si anak, guru musik merasa ragu. Tapi ibu ini meyakinkan guru musik itu bahwa anaknya bisa belajar dengan baik. Maka dicobalah si anak itu untuk memainkan musik ini. Tampak dia sangat piawai membuat si guru itu pun kagum. Dan ketika sudah dewasa, anak ini berprofesi sebagai penyanyi keliling di desanya. Suatu hari, ada sebuah media televisi mengadakan kompetisi menyanyi. Seorang produser kemudian mendengar suara PJ ketika tengah bernyanyi dalam sebuah acara. Produser kagum dan dia merasa PJ memiliki potensi yang bagus. Maka dia pun berkenalan dengan PJ dan mengajaknya untuk melakukan rekaman suara di studio miliknya. Ternyata suara PJ ini benar-benar bagus. Maka didaftarkanlah dia untuk ikut kompetisi menyanyi. Dalam kompetisi itu, orang-orang banyak yang suka dengan PJ dan dia mendapatkan dukungan dari banyak orang. Hal itu ternyata membuat kecemburuan dari seorang aktris terkenal saat itu. Dia merasa PJ ini akan menjadi saingannya. Maka ketika PJ akan menghadiri kompetisi itu lagi untuk mengikuti babak final, mereka dicegat oleh beberapa preman. PJ berusaha melawan preman bayaran yang menyerangnya, dan ketika semua telah ditumbangkan, PJ segera pergi ke lokasi tempat kompetisi menyanyi untuk mengikuti final. Sedang di sini Res merasa senang dan merasa bahwa PJ tidak akan datang. Tapi ketika nama PJ dipanggil untuk tampil, PJ datang tepat waktu dan mulai menunjukkan keahlian menyanyinya. Semua orang pun bersorak bahagia dan akhirnya PJ pun menjadi pemenang dalam kompetisi itu. Dia pun menjadi seorang artis ternama. Besoknya PJ mendapat undangan untuk menghadiri sebuah acara. Dia mengajak ibunya. Di sana orang-orang kaya berkumpul. Mereka semua datang untuk merayakan kesuksesan PJ. Dan dalam kesempatan itu, PJ pun diminta untuk memberikan kata sambutan. Dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur, PJ berterima kasih pada semua orang yang selalu mendukungnya. Dia pun juga berterima kasih kepada Pak Bram yang dulu pernah melecehkan
melecehkannya. Bahkan dia pun sampai tak bisa lupa perlakuan Bram yang merendahkannya dengan menyumpal mulutnya dengan kain. Mendengar itu Bram jadi merasa kehilangan muka. Sedang Pak Sing yang mengetahui perbuatan keji Bram jadi merendahkannya dan tak menyangka jika dia bisa bersikap sekeji itu. Hingga akhirnya Pak Bram ini pun diusir dari acara itu. Ibu Vijay pun kemudian meminta Bram untuk berhenti, lalu dia dengan penuh emosi mengatakan kepada Bram bahwa roda pasti berputar. Dan ibu ini juga mengatakan apa yang dia terima hari ini adalah bayaran dari apa yang dia lakukan di masa lalu. Pengemis ini sangat kaget ketika melihat seorang wanita memasuki sebuah kuil. Ternyata wanita itu adalah wanita yang sangat dia sayangi, yang tak lain adalah istrinya. Wanita ini pun belum menyadari jika seseorang tengah mengamatinya, karena dia tengah masuk dalam berdoa. Namun ketika dia telah selesai berdoa, dia pun hendak pulang. Laki-laki ini menghentikannya. Seketika wanita ini jadi kaget. Dia tak mengenal laki-laki itu karena kondisinya yang sudah tua dan lusuh. Laki-laki itu pun mengatakan bahwa dia adalah suaminya. Si wanita tak percaya karena yang dia tahu bahwa suaminya masih di penjara. Si laki-laki itu pun mengatakan dia sudah keluar sejak beberapa tahun yang lalu. Namun ketika dia bebas, dia tidak berani kembali kepada istrinya karena istrinya telah bersumpah untuk tidak ingin melihatnya lagi. Dengan berurayan air mata, laki-laki ini pun menceritakan kejadian beberapa tahun lalu yang membuatnya di penjara. Di sana dia mengatakan bahwa semuanya itu terjadi atas desakan bos mafia, karena saat istrinya hendak melahirkan, bos mafia membayar seluruh dokter untuk tidak menolong istrinya melahirkan kecuali dia mau mencuri perhiasan di kuil bersamanya. Karena memikirkan keselamatan istri dan anaknya itulah akhirnya dia mau melakukan perintah bos mafia itu. Mendengar itu wanita ini sangat bersedih. Dia menangis mengetahui kebenarannya. Lalu dia pun mendatangi penjara itu untuk memastikan apakah betul suaminya telah bebas. Dan benar saja, petugas pun mengatakan bahwa suaminya itu telah lama bebas dari penjara. Wanita ini pun semakin bersedih, lalu dia kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia pun langsung mengambil foto sang suami yang selama ini sangat dia rindukan. Wanita ini memandangi foto sang suami. Dia sangat sedih melihat kondisi sang suaminya yang jadi gelandangan. Dia pun jadi bersalah karena selama ini telah berprasangka buruk pada sang suami. Padahal sang suami rela melakukan apapun demi dia dan anaknya. Melihat sang ibu menangis, anak ini mendekatinya. Lalu dia pun menanyakan apa yang ibunya lakukan dengan foto itu. Si ibu yang belum pernah memberitahukan bahwa foto itu adalah ayahnya, mengatakan kepada si anak bahwa ayahnya selama ini masih hidup. Mendengar itu, Vijay sangat kaget dan menanyakan keberadaan ayahnya. Dengan berlinangan air mata, si ibu ini mengatakan bahwa ayahnya dahulu dipenjara akibat mencuri saat dia akan dilahirkan, dan kini ayahnya menjadi seorang pengemis di kuil. Dia pun tak menyangka jika selama ini suaminya itu telah lama keluar dari penjara. Sedang di sini, Res depresi karena sudah tak tenang lagi. Melihat anaknya yang seperti itu, Bram marah dan menyalahkan Vijay. Dia pun berniat membunuh Vijay dengan membayar seseorang. Bram mengatakan mereka harus berhasil membunuh Vijay karena dia telah merusak keluarganya. Sedang di sini, Vijay hendak berangkat untuk melakukan syuting. Namun ketika Vijay telah berangkat, Nina menelpon ibunya. Di sana dia mengatakan agar mencegah Vijay pergi karena ayahnya akan membunuhnya. Mendengar itu, ibu ini segera pergi menyusul Vijay, dan Nina yang ketahuan membocorkan rahasia ayahnya mendapatkan pukulan dan siksaan dari si ayah. Di penjara ini, Bram meminta anak buahnya membuat skenario seolah-olah film itu diadakan di penjara. Dengan pakaian serba putih, semua tampak menunggu kehadiran Vijay. Dan ketika Vijay memasuki ruangan penjara itu, semua orang seolah telah memainkan perannya masing-masing, hingga anak buah Bram melepaskan tembakan ke arah Vijay. Namun si ibu datang menyelamatkan Vijay. Melihat ibunya ini terluka, Vijay segera membawa ibunya ini ke rumah sakit. Di rumah sakit, ibunya segera ditangani oleh dokter. Vijay pun menjadi sedih. Dia terus menunggu ibunya sampai selamat. Di depan patung sang dewa, Vijay meminta keadilan kepada dewa. Mengapa ibunya harus menerima penderitaan itu? Dia menumpahkan segala kesedihannya itu dan meminta dewa menunjukkan keajaibannya dengan menyembuhkan si ibu. Lalu dengan penuh kesal dan marah, Vijay menabuh gendang itu dengan kuat dan teriak di depan patung itu. Dia meminta agar patung itu menyelamatkan ibunya. Sedang di dalam ruangan operasi ini, dokter tengah berjuang menyelamatkan si ibu dengan mengambil peluru yang bersarang di lehernya. Vijay pun terus menari dan menyanyikan lagu puja-pujaan di depan patung dewa itu. Tak lama produser ini menelpon Vijay dan memintanya untuk segera ke rumah sakit karena ibunya telah selesai dioperasi. Vijay pun sangat senang kini ibunya akhirnya bisa selamat. Sedang Bram dan anak buahnya ngopi merayakan penderitaan Vijay dan ibunya. Tak lama si anaknya juga datang ikutan merayakan penderitaan Vijay. Besoknya ketika acara konser yang digelar untuk Vijay itu, Ras datang menggantikan Vijay karena dia merasa bahwa Vijay tidak akan datang akibat sibuk mengurus ibunya. Tapi tak disangka Vijay datang bersama ibunya. Dia meminta maaf kepada semua penonton
nonton karena dia tidak dapat tampil di hadapan mereka akibat ibunya mendapatkan musibah. Mendengar pengakuan PJ, semua penggemar PJ jadi prihatin lalu mereka semua mendukung PJ dengan menghidupkan 1000 lilin di konser itu. Suasana pun semakin haru ketika sang ayah datang di tengah-tengah mereka. Dan untuk yang pertama kalinya PJ dan ayahnya akhirnya bisa bertemu. Nina yang dikurung oleh ayahnya menangis sedih. Dia merasa kecewa dan memecahkan kaca hias itu lalu dia pun berniat mengakhiri hidupnya. Tapi si Bram datang mencegahnya lalu membiarkan Nina menemui kekasihnya PJ. Kehadiran Nina pun menjadi semakin melengkapi mereka dan mereka pun akhirnya saling merangkul satu sama lainnya sambil memegang sebuah piala keberhasilan PJ dan film pun selesai.